hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita pembantahan jelas kepada orang yang menganggap kalau dia lagi sendiri buat dosa tidak ada yang tahu. Tubuhnya, kulitnya, darahnya, urat sarafnya, semuanya ini bisa berbicara pada hari kiamat. Kata Allah tadi di ayat sebelumnya, ayat 20, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka menjadi saksi, berbicara terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Apa sih yang mereka bilang? Ya, mata bilang saya pernah melihat, telinga bilang saya dengar, lidah bilang saya menjilat, tangan bilang saya memegang, kaki bilang saya melangkah, dan seterusnya. Lalu orang ini berkata kepada kulitnya sendiri, dia bicara dengan kulitnya, dan mereka berkata pada kulit mereka, wa qalu li juludihim mimma syahidtum alaina. Maka kulit mereka menjawab, Allah lah yang telah menjadikan segala, membuat kami berbicara, yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu. Kulitnya bicara, dia yang telah menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat 22, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu sendiri, bahkan kamu mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Itu kebodohan kalau ada orang anggap Allah tidak tahu. Kebodohan yang ciptakan semua urat sarafnya, semua per milimeter dari kulitnya, semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan, yang kita keluarkan, semua Allah yang ciptakan. Bagaimana kita anggap ada sesuatu yang Allah tidak tahu? Terakhir ayat 23-nya, wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian prasangkakan kepada Tuhan kalian. Maksudnya kalian tak kira Allah tidak tahu. Dia telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah ada orang-orang nanti musuh-musuh Allah yang tidak mau beriman dibangkitkan, dan dalam kondisi mereka semua diberikan kesaksian oleh anggota tubuhnya sendiri. Selanjutnya surah Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Dan orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Itu semua ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat perhimpunan pada hari kiamat. Kita sekarang masuk ke hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah pembangkitan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya beliau bersabda, Ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan gurla, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu alaihi salam. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu syahidnya dalam bahasa Arab dihapus yang satu ya, ada dua di situ. Bisa lihat bukunya, yang pegang buku. Dalam ayat itu ayat Al-Quran, ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana, lagi tak berkhitan. Jadi semua kita dibangkitkan dalam kondisi memang tidak berbusana. Ada riwayat lain menjelaskan, Aisyah sempat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat satu sama yang lain. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Nggak ada lagi waktu orang mau lihat auratnya orang lain. Di hari kiamat sudah nggak ada. Jangankan hari kiamat, sekarang kalau kondisi Jakarta lagi diserang sama musuh, di sana sini orang pegang pedang, main ditebas saja orang yang lewat. Ada orang lari telanjang, Bapak Ibu masih sempat lihat auratnya? Hah? Atau ada kebakaran, ada gempa, udah nggak terfikir. Karena orang terfikir untuk berbuat dosa itu kalau lagi santai, lagi nggak ada masalah, nah itu baru buat dosa. Makanya kita disuruh mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena waktu buat dosa itu syaitan paling gampang menguasai orang kalau lagi lagi santai-santai ya. Maka itu lebih banyak berbuat dosa. Makanya isi semua dengan ibadah. Ishara ahli nar, cairan ahli nar, atau usara di sini maksudnya. Usara, isara atau usara. Kalau mau ditambah supaya lebih pasti, sebelum i dikasih koma atas, karena itu ain. Usara atau isara gitu kan. Cairan ahli neraka yaitu apa yang diperas dari tubuh mereka berupa luka dan nanah. Ini diberikan minuman bagi penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 cara. Ragibina warahibin, maksudnya dalam keadaan senang dan juga ketakutan, ada sedikit khawatir. 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Jadi saksi bahasan adalah adanya orang pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir di mahsyar itu mereka sudah dibakar dengan api. Mereka sudah dibakar dengan api. Jadi dimanapun mereka bergerak di mahsyar, api selalu bersama mereka sebelum masuk neraka. Ini juga bentuk pembangkitan yang terjadi pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga menjelaskan kepada kita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini menandakan karena panasnya sampai akhirnya orang-orang pada keringatan, gitu kan? Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, manusia berpeluh mengeluarkan keringat pada hari kiamat sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggorokannya, dan ada yang tenggelam dengan keringat sendiri, tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Dan ini akan kelihatan di mahsyar, jenis-jenis orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW pada saat beliau membaca firman Allah, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Beliau bersabda, yakumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunai, salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya, keringatnya,
hingga mencapai separuh telinganya. Jadi cuma dia sendiri, keringatnya akan menenggelamkan dia sendiri. Ya, tergantung dari dosa yang dia lakukan. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk ya sangat dekat, hingga jarak matahari dari mereka seperti jarak 1 mil. Kalau sekarang kan sudah jutaan, miliaran gitu kan. 1 mil sangat dekat. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut, jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Karena pada saat itu orang Arab juga membahasakan antara mataku dengan celakku 1 mil. Ada istilah mil juga di dalam bahasa Arab. Apakah itu yang dimaksud atau 1 mil ukuran yang dipakai orang gitu kan. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh keringatan. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan dengan peluh. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulutnya, tenggelam sampai ke mulutnya. Wa na'udzubillah.